Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IT, berjumpa lagi di channel kami, channel yang membahas dunia IT, di mana lagi kalau bukan channel Sciencecom. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang visualisasi data. Visualisasi data di era digitalisasi. Yang pertama kita bahas tentunya apa sih yang dimaksud dengan visualisasi data itu. Ya. Oke, bayangannya begini. Kalau kita membuat sebuah laporan atau report yang berbentuk tabel, itu pasti akan lebih monoton, akan lebih kurang menarik gitu ya. Nah, disinilah fungsinya visualisasi data tadi untuk lebih cepat memahami data itu sendiri, ya, dan untuk menyampaikan hasil analisis data yang mudah dimengerti. Dan juga visualisasi data tadi bisa membantu menganalisa area mana saja yang paling butuh perhatian dan perbaikan dengan cepat. Ya, misalkan kalau di bidang pemasaran misalkan kira-kira produk mana yang lebih unggul, produk mana yang kurang unggul, bagaimana cara mencari solusinya. Misalkan kita punya beberapa toko tersebar atau mungkin online, daerah mana saja yang menghasilkan income yang lebih banyak dan seterusnya. Oke. Nah, kenapa visualisasi itu lebih mudah dimengerti? Ya, karena data yang telah divisualisasi biasanya lebih cepat diserap. Ya, bayangkan kalau Anda melihat bagan atau grafik yang dibandingkan dengan tabel spreadsheet. Tentunya akan lebih mudah melihat yang bentuknya adalah bagan, bukan? Oke, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana awalnya data itu sendiri. Ya, saya akan tampilkan dalam bentuk file Excel supaya kawan-kawan pasti sudah kenal ya atau memahami bentuk Excel tadi. Bagaimana kalau kita ingin membuat reportingnya aja dulu? Contoh, misalkan. Oke, di sini saya punya sebuah file. Ada file yang namanya saya ambil dari sampel file yang banyak di internet. Ini ada AdventureWorks Data Warehouse. Di sini ada beberapa sheet. Ya, ada Fact Internet Sales, ada DIM Product, ada DIM Sales Territory, ada DIM Date, ada DIM Customer, dan DIM Geography. Oke. Nah, contohnya saja, misalkan di Fact Internet Sales ini kita ingin mengetahui berapa total penjualan. Contohnya di sini mungkin adalah kolomnya disebutnya sales amount misalkan, ya. Untuk setiap tahunnya, maka kita harus membuat beberapa perubahan atau tambahan kolom, bisa jadi seperti itu. Contohnya di sini saya akan tambahkan sebuah kolom year order date, di mana ini adalah untuk menampilkan tahun ordernya. Oke. Nah, di sini kita harus memasukkan fungsi year untuk mengambil data dari order date-nya. Nah, di sini kita harus ambil dulu atau kita buat dulu rumusnya gitu ya, dan seterusnya, sehingga kita ini akan lebih rumit sebenarnya karena kita harus menggunakan rumus-rumus gitu ya, kurang lebih. Nah, di sini ada order date, saya akan tutup. Oke, kemudian saya akan salin ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman semua. Nah, misalkan saya ingin, tadi contohnya adalah menganalisa berapa total penjualan atau sales amount ya di setiap tahunnya, maka kita harus mengetikkan beberapa angka untuk mewakili tahunnya. Contohnya di sini ada dari tahun 2005 ya sampai dengan tahun 2008 misalkan. Contohnya saya coba tarik ke samping supaya dia memanjang ke samping. Kemudian untuk mengetahui berapa total penjualan per tahunnya, maka kita harus menggunakan rumus lagi. Ya, contohnya seperti ini. Saya menggunakan sum if, kemudian range-nya di sini adalah range kriteria yang kita sudah buatkan tadi, tahun ordernya atau year order dalam hal ini. Oke,
saya harus membuat rumusnya dulu, kemudian berikutnya adalah kriteria tahunnya. Ini juga harus dimanipulasi dengan penguncian sel atau baris, kemudian diikuti dengan range yang akan kita jumlahkan, yaitu contohnya di sini adalah sales amount. Seperti teman-teman bisa lihat di sini ada kolom sales amount, kemudian kita kunci lagi range-nya, kemudian baru kita tutup seperti ini. Oke, biar lebih jelas mungkin saya akan kasih pemisah desimalnya di sini seperti ini kurang lebih. Kemudian rumusnya tinggal kita salin ke samping. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman, bahwasanya kita sudah mendapatkan total penjualan per tahunnya. Oke. Seperti ini kurang lebih. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nggak tahu rumus, ya, maka di Excel masih ada dimudahkan lagi dengan fitur yang namanya pivot table. Ya, ini sekaligus kita bahas visualisasi, tapi sebenarnya ini adalah bahasan sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan mereview sedikit bagaimana cara penggunaan pivot table di sini. Ya, contohnya saya akan memasukkan sebuah pivot table seperti ini kurang lebih. Lalu kita akan letakkan, anggaplah di bawah tabel yang tadi kita buat, agar ini bisa menjadi pembandingan ya, atau perbandingan dengan tabel yang sebelumnya kita buat dengan menggunakan rumus, sedangkan ini tidak menggunakan rumus. Oke, kita lihat di sini, maka akan terbentuk pivot table-nya. Yang kita akan tampilkan di sini adalah year order seperti yang sebelumnya, dan supaya strukturnya sama kita letakkan di kolom seperti ini. Kemudian sales amount kita tarik ke kotak values. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita coba lebarkan lagi kolomnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa lihat angka yang didapatkan sama persis. Nah, yang dimaksud visualisasi data tadi adalah bukan yang bentuknya tabel ya, meskipun ada juga yang menampilkan dalam bentuk tabel, tapi akan lebih banyak menggunakan bagan. Bisa bagan garis ya, bagan sebar, bagan kolom, atau bagan batang, atau bagan lingkaran, dan seterusnya, supaya tampilannya jauh lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Oke, nah sebenarnya di sini juga sudah ada, tinggal kita buka menunya. Di sini ada di pivot table analyze, ada pivot chart, misalkan seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa pilih bentuk dari bagan yang kita inginkan, contohnya seperti ini. Oke, anggaplah di sini kita akan tampilkan menggunakan bentuk pie, atau mungkin yang simple aja dulu kolom. Nah, akan terbentuk seperti ini. Ya, meskipun bentuknya dinamis, ya si chart ini akan mengikuti bentuk dari si pivot table-nya. Tapi kalau misalkan visualisasi data tadi, ini biasanya lebih dari satu bagan, yang biasa kita sebut atau kita kenal dengan dashboard. Oke, nah untuk itu ada beberapa tujuan kenapa kita menggunakan visualisasi data. Ya, yang pertama adalah supaya pemahaman data menjadi jauh lebih mudah. Ya, yang kemudian berikutnya adalah memberikan insight. Insight itu semacam wawasan ya, wawasan bisnis yang jauh lebih luas. Yang tadinya mungkin pada saat kita ingin menganalisa sesuatu, karena kita menggunakan tools untuk melakukan visualisasi data, kita mendapatkan insight yang baru, yang sebelumnya mungkin belum sempat kita pikirkan ya, belum kita duga, terus kemudian ada muncul yang itu bisa menjadi tambahan wawasan terhadap bisnis yang sedang kita jalankan. Yang berikutnya adalah tentunya memudahkan mengungkap pola yang tidak terlalu jelas dalam kumpulan data yang dimiliki. Nah, ini biasanya kalau kumpulan datanya sangat banyak ya. Nah, kita tahu bahwasanya Excel juga punya keterbatasan space ya, atau rows ya. Meskipun sudah diperbarui versinya, itu kurang lebih sekitar 1 juta lebih ya, tidak lebih dari itu. Bagaimana kalau datanya lebih dari 1 juta? Maka Excel memiliki keterbatasan. Itu juga kenapa adanya tools-tools visualisasi data adalah salah satunya untuk mengatasi keterbatasan tadi. Yang berikutnya adalah
memberikan akses yang lebih cepat ke insight bisnis atau wawasan bisnis tadi, ya. Dan tentunya ini akan membantu tim untuk mengkomunikasikan insight dengan lebih efektif. Contohnya pada saat memaparkan laporan atau memaparkan rencana bisnis ke depannya. Oke, nah itulah salah satu atau beberapa manfaat dari visualisasi data. Ya, meskipun begitu banyak sekali tools-tools visualisasi data yang bisa kita gunakan. Ya, itu diantaranya ada, misalkan contohnya ada Excel itu sendiri, tapi kita sudah lihat tadi ya keterbatasannya. Khusus yang visualisasi data itu ada semacam ada Tableau, ada Power BI, ada Quick View, ya. Kemudian ada Google Chart dan masih banyak lagi. Dalam kesempatan ini kita akan bahas yaitu adalah Tableau dan mungkin nanti kita akan coba sedikit tentang Power BI. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah siapkan contohnya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman semua, tampilan visualisasi data yang bisa kita buat dengan menggunakan Tableau. Ya, di sini kita bisa melihat bentuk datanya ada yang bentuk grafik peta, ya. Dan sekali lagi tadi bahwasanya insight atau visualisasi data untuk mendapatkan insight itu tidak selalu dalam bentuk bagan ya, tapi juga bisa dalam bentuk tabel seperti ini. Contohnya adalah di sini kita akan melihat perbandingan atau profit ya, perbandingan antara jumlah penjualan dengan profit. Berapa profitnya terhadap penjualan, persentasenya berapa, ini kita bisa lihat di sini. Dan kemudian juga perbandingan penjualan di setiap tahunnya ini kita bisa dapatkan dengan menggunakan tools visualisasi data. Contohnya dengan menggunakan Tableau yang kita kenal dengan prior year of sales. Di sini kita bisa melihat perbandingan karena di sini datanya menampilkan tahun dan quarter ya, quarter. Maka di sini akan dibandingkan antara quarter berikutnya dengan quarter sebelumnya. Oke. Saya akan contohkan sedikit. Kalau kita hanya ingin membuat seperti hal yang tadi, yaitu akan sangat mudah sekali di sini. Kita tinggal buka sheet yang baru, ya. Kemudian datanya di sini sudah disiapkan, gitu ya. Nah, contohnya tadi di fake internet sales. Oke. Di sini ada order date. Kita bisa tarik di area kolom, teman-teman semua. Kemudian untuk sales amount, dia ada di bagian measure. Measure itu adalah data yang bisa dikalkulasi ya, dijumlahkan, kemudian dicari rata-ratanya, dihitung banyak datanya untuk dikalkulasikan. Oke. Nah, contohnya di sini adalah sales amount, akan saya tarik ke bagian canvasnya di sini atau sheetnya. Nah, di sini karena dia bentuknya visualisasi data, maka akan otomatis kadang terbentuklah menjadi grafik. Nah, kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk tabel, mudah saja. Di sini kita tinggal klik seperti ini. Maka informasi yang tadi kita cari dapat kita tampilkan juga di sini dengan cara yang berbeda. Nah, untuk bagannya kita bisa tampilkan dalam banyak bentuk, ya. Contohnya di sini ada bagan bar, ya, ada kolom dan seterusnya. Oke, nah kalau kolom tinggal kita putar saja bentuknya seperti ini, seperti itu. Nah, lebih canggihnya lagi teman-teman, kalau kita ingin membedakan warnanya, kita tinggal lihat dimensi yang kita punya, misalkan seperti ini ya. Lalu kemudian kita tinggal tarik ke bagian pewarnaan di sini. Contohnya, oke, saya akan coba tarik di sini adalah misalkan berdasarkan order date-nya tadi aja deh, ya, berdasarkan tahunnya, jadi bedakan warnanya, maka kita akan dapatkan warna yang berbeda. Oke, nah begitu juga kalau kita ingin tampilkan nilainya atau angkanya, meskipun ketika diarahkan akan muncul datanya, ini tetap bisa kita tampilkan, ya.
Karena kita akan tampilkan sales amount, kita bisa tarik ke dalam kotak label seperti ini. Maka akan otomatis muncul. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian bagan-bagan ini kita kumpulkan, nantinya kita jadikan satu dalam bentuk dashboard, ya. Contohnya yang sudah jadi adalah seperti ini. Ya, tergantung dari insight atau dari bentuk bagan yang teman-teman ingin tampilkan. Tinggal diatur saja. Di sini sudah banyak tersedia bagan-bagan yang disediakan oleh si Tableau. Oke, itu yang paling simpel. Nah, kemudian berikutnya di Power BI, ya, kita juga punya contoh di sini, ya. Ini juga sama-sama tools untuk visualisasi data. Perbedaannya adalah kalau Power BI ini adalah produknya Microsoft, ya, pengembangan dari si Power Pivot sebenarnya. Dan kemudian nanti ada yang namanya Power Query sebagai query editor dari si Power BI. Kalau Power BI dia akan membentuk dashboardnya, ya, itu langsung dalam satu sheet. Berbeda dengan Tableau. Ya, Tableau dia akan membuat sheet, banyak sheet, kemudian akan digabungkan menjadi satu dalam satu dashboard. Sementara kalau di Power BI, ya, dalam satu halaman atau satu sheet, ini kita bisa langsung membuat beberapa bagan sekaligus, langsung menyusunnya, yang kemudian nanti kita publish, gitu ya. Nah, contohnya di sini ada laporan keuangan, ya, ringkasan eksekutif laporan keuangan. Kita akan contohkan bagaimana cara membuat bagan-bagan ini. Oke, di sini ada profit by date, lalu ada profit by country, ada profit by product and segment. Di mana tools visualisasi selain mendapatkan insight, juga kita bisa melakukan filtering secara otomatis. Di sini kalau di Power BI ada yang namanya slicer. Nah, slicer kita kenal di pivot table, ya. Nah, di Power BI slicer juga tetap dipertahankan, bahkan diperbaiki dan jauh lebih baik lagi. Contohnya seperti ini. Kalau kita ingin memfilter datanya hanya di tahun tertentu saja, kita tinggal klik aja di tahun tersebut, maka akan otomatis merubah semua bagan yang ditampilkan dalam satu sheet yang sama ini. Ya, saya akan contohkan. Kita akan buat yang baru untuk membuat tampilan bagan seperti ini. Oke. Yang pertama kita akan buat adalah profit by date yang bentuknya adalah bagan garis. Oke, baik. Ini sebenarnya sangat simpel sekali, ya. Kita bisa double klik bagan garisnya seperti ini. Kemudian nanti kita bisa geser kemanapun kita mau, ya. Saya akan geser agak sedikit ke kanan karena nanti di sebelah kiri akan kita letakkan slicer, ya. Nah, berikutnya data yang akan kita tampilkan adalah data profit, teman-teman. Kita tinggal cari kolomnya di sebelah kanan, karena di Power BI fieldnya itu akan ditampilkan di sebelah kanan. Oke, untuk visualisasinya saya akan sembunyikan dulu biar kita dapat fieldnya jauh lebih luas seperti ini. Lalu berikutnya kita tinggal centang profit, ya, baru satu titik, ya, karena ini bentuknya bagan garis langsung. Lalu kemudian di sini kita bisa tampilkan date-nya, ya, date. Oke, kalau kita bisa lihat di sini tampilannya adalah profit by date, ya, Januari datanya sampai Juli 2014. Oke, nah kita bisa langsung centang kolom date seperti ini. Sorry, ini harusnya kita klik dulu kontainernya untuk chartnya tadi, kita klik lagi date. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Sangat simpel. Kemudian kita tinggal atur lebarnya sesuai dengan kebutuhan, ya. Yang kedua, kita akan coba membuat grafik dalam bentuk map, ya, peta. Baik, karena peta berarti di sini kita akan membutuhkan kolom profit dan kolom country. Langsung saja kita sembunyikan dulu fieldnya, kita akan tampilkan visualisasinya seperti ini. Yang kita butuhkan adalah map. Mapnya teman-teman bisa pilih, ya. Saya akan coba yang field map atau mungkin yang ini, ya,
yang map satu lagi, map biasa aja seperti ini. Kita akan letakkan di samping grafik garisnya tadi. Saya akan lebarkan lagi seperti ini kurang lebih. Oke, nah perhatikan ketika menabrak dia akan memberikan informasi ya seperti ini. Garis dari grafik sebelahnya akan ditampilkan. Nah, ini supaya sejajar. Oke. Nah, kemudian kita buka lagi fieldnya seperti ini. Yang kita butuhkan adalah kolom profit dan kolom country. Oke. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Nah, nanti untuk visualisasinya kalau kita inginkan bentuk map yang agak sedikit berbeda begitu ya. Ini nanti kita bisa atur di area format di sini ya. Format, kemudian kita bisa pilih map style misalkan ya. Ini ada beberapa pilihannya. Kita coba yang grayscale kurang lebih seperti ini. Oke, yang terakhir grafiknya adalah di sini kita bisa lihat kita akan membuat profit by product and segment ya. Profit berdasarkan produk dan segmen. Yang kita gunakan adalah kolom bagan kolom seperti ini. Ya, kita bisa letakkan di sini. Oke, kita sejajarkan lalu kita bisa tarik seperti ini. Ya. Proporsional saja. Nah, kemudian data yang kita butuhkan adalah profit. Berikutnya adalah segmen atau produk dulu boleh, lalu kemudian segmen. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, untuk melakukan filter sebenarnya bisa langsung di setiap bagan, tapi kalau kita ingin supaya filternya bisa berlaku untuk semua, kita juga bisa membuat apa yang namanya slicer ya. Slicernya ada di sebelah sini teman-teman. Kita tinggal double klik ya. Saya akan coba klik di luar dulu ya, supaya kita bisa membuat slicer yang baru. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita tinggal atur lebar dan tingginya. Misalkan kita akan letakkan di samping sebelah sini. Oke. Nah, berikutnya kita memiliki tabel yang kedua, itu tabel tambahan yang disebut dengan kalender yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini tujuannya adalah kita bisa mendapatkan potongan-potongan atau bagian dari tanggal tadi ya. Kita bisa tampilkan hanya tahunnya saja, kuartalnya saja, bulannya saja, atau harinya saja. Nah, dalam hal ini kita akan coba pilih tahun dan bulan. Nah, tinggal bentuknya teman-teman kita bisa rubah ya. Kalau kepingin seperti ini berarti kita pilih yang tipenya yang list ya. Tinggal kita expand saja seperti ini. Sudah jadi teman-teman. Dan ini persis sama dengan halaman yang sebelumnya. Oke, sangat mudah bukan? Ya, cara menggunakan filternya juga sama. Kita tinggal filter saja berdasarkan tahun, misalkan seperti ini, maka semua grafiknya akan merespon dengan secara dinamis. Baik teman-teman, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Kalau Anda suka videonya, tolong klik tombol like dan jangan lupa subscribe ya, dan bantu kami untuk bisa mengembangkan atau memberikan informasi dan pengetahuan yang jauh lebih baik di channel kami. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.